Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, o genki desu ka? Kami kelompok 6, Feni, Rahma, Jakiana, dan Sarah akan mempresentasikan tentang landasan psikologi pendidikan. Untuk pengertian, mohon izin agar saya jelaskan. Apa itu landasan psikologi pendidikan? Landasan psikologi pendidikan adalah kajian tentang dasar-dasar psikologi yang dapat menjadi landasan teori maupun praktek pendidikan. Nah, untuk lebih memahami pengertian tersebut, saya akan memberikan satu contoh. Dimisalkan ada guru X dan kelas anggur. Guru X ini mengajar di kelas anggur dan pastinya akan muncul permasalahan-permasalahan seperti bagaimana caranya kegiatan belajar mengajar ini dapat dilaksanakan dengan seefektif mungkin. Nah, untuk solusinya itu berbeda-beda, mungkin bisa dengan cara belajar mengajar secara offline atau face to face, atau menggunakan metode yang menyenangkan seperti mengadakan game supaya siswa lebih mudah memahami pelajaran yang diajarkan. Nah, permasalahan-permasalahan ini itu erat kaitannya dengan masalah psikologis. Dan ini penting untuk pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan adalah suatu kegiatan yang menyangkut kejiwaan antara pendidik dan peserta didik. Jadi, kalau pendidik dan peserta didik atau guru dan siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan enjoy, menikmati, itu akan lebih efektif. Nah, disinilah peran penting bagi landasan psikologi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, proses pendidikan melibatkan proses interaksi psikofisik dalam sosiokultural. Mengapa sosiokultural? Karena salah satu aspek tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti bukan hanya satu individu, bukan hanya satu kelompok yang harus dicerdaskan, melainkan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, di sini para pendidik itu bertemu dengan banyak individu-individu yang memiliki kondisi dan potensi yang berbeda-beda. Perbedaan yang paling mudah dilihat dari aspek psikologinya yaitu kemampuan intelektual. Tetapi bukan hanya kemampuan intelektualnya saja yang harus dicerdaskan, melainkan seluruh aspek kepribadian manusia. Nah, di sini peran penting bagi landasan psikologi pendidikan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang kurang tepat dan kurang dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan Feni atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya Rahma Nursiam akan menjelaskan tentang situasi pergaulan pendidikan. Pendidikan berlangsung antara pendidik dan anak didik dalam bentuk pergaulan, baik secara individual maupun secara kolektif. Pergaulan tidak selalu dalam bentuk tatap muka seperti dalam keluarga dan sekolah, melainkan dapat melalui surat menyurat, telepon, radio, televisi, dan internet. Pergaulan pendidikan sendiri adalah hubungan antara dua pihak yang mempunyai maksud yang disengaja untuk mempengaruhi anak didik, sehingga anak didik tersebut berkembang menuju ke kedewasaan. Jika dalam suatu pergaulan antara orang dewasa dengan anak didasarkan atas niat untuk memuaskan keinginan orang dewasa, untuk keuntungan orang dewasa, dan tidak didasarkan untuk mencapai tujuan pendidikan,
maka situasi yang tercipta bukan situasi pendidikan, melainkan situasi pergaulan. Nah, jadi itu cuma pergaulan biasa, nggak ada sifat pendidikannya. Misalnya, seorang ibu menyuruh anak perempuannya untuk mencuci piring supaya anaknya itu disiplin dan mandiri. Nah, hal yang kayak gitu merupakan situasi pergaulan pendidikan. Itu pergaulannya ada sifat pendidikannya. Tapi seandainya si ibu menyuruh anaknya untuk mencuci piring cuma untuk membantu pekerjaan ibunya biar ibunya bisa santai dan tidak lelah, situasi tersebut hanya situasi pergaulan biasa tanpa ada sifat pendidikannya. Nah, hal tersebut juga perlu dicamkan baik-baik oleh pendidik, termasuk guru sebagai pendidik di sekolah, agar dapat menempatkan diri dalam kedudukan yang tepat pada setiap situasi yang mungkin dijumpai dalam melaksanakan tugas sebagai guru atau pendidik. Seorang guru pun harus sadar kapan ia bergaul dengan muridnya sebagai teman dan kapan ia sedang mendidik atau sedang menjadi pendidik. Nah, proses pendidikan sendiri tidak bisa langsung menghasilkan kondisi kedewasaan, karena proses kedewasaan itu adalah proses yang berlangsung secara bertahap terus-menerus tanpa terputus-putus. Oleh karena itu, pendidik harus bersikap sabar dalam mendidik agar kedewasaan pada anak cepat tercapai. Sebaliknya, kalau pendidik kurang sabar dalam mendidik, misalnya orang tua yang ingin anaknya yang berumur 6 tahun dalam sebulan ini harus sudah bisa baca dan tulis. Nah, yang seperti itu justru membuat si anak tertekan karena dikejar waktu gitu kan. Nah, malah bisa menjadi tidak suka belajar. Alhasil malah semakin jauh dari apa yang dicita-citakan oleh orang tuanya. Mengapa anak didik mudah dipengaruhi? Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia itu memiliki kecenderungan mencari kontak sosial, ingin meniru orang lain, ingin maju seperti orang lain, ingin berkumpul, ingin akrab, dan ingin menyesuaikan diri dengan orang lain atau situasi sosial. Contoh, kita akan memasuki tahun ajaran baru ya di tempat baru yaitu UPI. Nah, pasti kan secara alami kita berkenalan dengan sesama kita dan beradaptasi sama lingkungan barunya juga, sama dosen-dosennya. Nah, yang kayak gitu. Keluarga dikatakan sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan paling utama, di mana anak untuk pertama kalinya mendapatkan pelajaran-pelajaran dari orang tuanya. Keluarga merupakan pihak yang paling awal memberikan banyak perlakuan kepada anak. Selain itu, sebagian besar waktu anak lazimnya dihabiskan di lingkungan keluarga. Besarnya peluang dan kesempatan interaksi ini akan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Hubungan orang tua dengan anak juga berbeda dari hubungan anak dengan pihak lainnya, seperti guru, teman, ataupun masyarakat sekitar. Jadi itu hubungan orang tua dengan anak tuh ada semacam ikatan batinnya gitu. Nah, selain kebutuhan materi, kebutuhan spiritual juga sangat diperlukan oleh anak terhadap orang tuanya. Orang tua menanamkan berbagai pelajaran dengan nasihat-nasihat yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Lingkungan keluarga bisa memberikan pengaruh yang sangat dominan dan sifatnya langsung terhadap pembentukan perilaku, sikap, kebiasaan, penanaman nilai, dan perilaku lainnya. Dalam lingkungan keluarga tertentu akan memancarkan suatu suasana tertentu pula. Misalnya hangat, dingin,
tegang, bermusuhan, ramai, akrab, dan sebagainya. Nah, anak-anak yang hidup dalam suasana rumah tertentu akan berpengaruh terhadap perilakunya. Semisal di lingkungan keluarganya itu sangat tegang karena orang tuanya sangat keras gitu. Nah, nanti secara alami si anak ini perilakunya akan sama kayak gitu, jadi orang yang keras kayak gitu. Nah, suasana tersebut banyak dipengaruhi oleh sikap orang yang ada dalam rumah dan hubungan psikososial antara anggota keluarga. Pemahaman terhadap potensi anak didik merupakan konsekuensi logis bahwa pendidik atau guru harus memahami secara teoritis dan filosofis terhadap tugas-tugas perkembangan anak dan aspek-aspek psikologis lainnya dalam rangka tugas pendidik. Tugas pendidik nyatanya membutuhkan banyak pendekatan, baik yang bersifat ilmiah, filsafah, dan religi. Pendekatan ilmiah yang digunakan antara lain adalah pendekatan psikologis, karena dalam mendidik memiliki tugas mengembangkan potensi yang dimiliki anak dan memahami perilaku dan motivasinya dalam rangka tujuan pendidikan. Pemahaman terhadap potensi dan perkembangan psikologis anak didik bertujuan agar bantuan perkembangan anak didik dapat terlaksana secara tepat, baik kebutuhannya maupun pendekatannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila masih banyak kekurangan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Nastia dengan NIM 2009452. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai beberapa dimensi proses pendidikan. Pendidikan memiliki dimensi tujuan untuk memperbaiki suatu behavior atau perilaku. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, tingkah laku hewan bisa diperbaiki, seperti kuda agar bisa menari, monyet agar bisa berdiri dan menari, anjing agar bisa melacak pencuri, dan lain sebagainya. Namun, hal tersebut tidak menyatakan bahwa hewan dapat dididik atau perlu dididik. Kenapa? Karena dalam pendidikan, seorang pendidik mendidik anak agar memiliki suatu kepribadian, serta mampu berbuat secara bertanggung jawab. Hewan dapat dilatih, namun tidak bisa dididik karena hewan tidak memiliki kata hati yang dapat membedakan norma-norma. Profesor Dr. Konstam, seorang tokoh pendidik dari Belanda, mengemukakan berbagai lapisan perilaku pada jenis makhluk, yaitu yang pertama, lapisan perilaku anorganis. Lapisan perilaku anorganis yaitu peristiwa yang terjadi baik pada makhluk hidup maupun mati. Yang keduanya tunduk oleh hukum alam. Yang kedua, lapisan vegetatif atau nabati, yaitu segala proses yang terdapat dalam tubuh baik manusia, hewan, maupun tumbuhan untuk memelihara kehidupan jasmaninya, seperti bernafas, peredaran zat air, makanan, udara, dan sebagainya dari tubuh. Yang ketiga, perilaku animal atau hewani, yaitu lapisan perilaku yang sifatnya naluriah atau instingtif. Yang keempat, perilaku human atau insani atau manusiawi. Lapisan perilaku ini hanya dimiliki oleh manusia dan terbagi menjadi beberapa potensi manusiawi, antara lain adanya kemauan menguasai hawa nafsu. Dengan ini, manusia dapat mengontrol dirinya dan mengatur keinginannya. Berikutnya, adanya kesadaran intelektual. Manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya dan memecahkan berbagai persoalan dengan logika yang ada dan kritisisme. Berikutnya, adanya kesadaran diri. Manusia memiliki kemampuan menyadari terhadap sifat-sifat diri sendiri, menilai diri, dan mengembangkan diri. Berikutnya, manusia sebagai makhluk sosial.
Manusia sebagai makhluk sosial dapat mengatur hidupnya dengan orang lain, berkomunikasi, bersahabat, perkawinan, dan kehidupan bersama manusia lain dalam masyarakat. Berikutnya, manusia mempunyai bahasa simbolis, baik berbentuk tulisan maupun tulisan yang tidak ada pada hewan. Dan terakhir, manusia dapat menyadari nilai-nilai seperti nilai keagamaan, nilai kesusilaan, nilai kebenaran, etika, estetika, dan lain-lain. Lapisan perilaku yang terakhir, yang kelima, adalah lapisan mutlak atau absolut. Dalam lapisan ini, manusia dapat menghayati kehidupan beragama dan religius, sehingga dapat berkomunikasi dengan Tuhannya dan dapat menghayati nilai-nilai kehidupan manusia tertinggi, yaitu nilai-nilai religius atau keberagamaan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Izatunisa dengan NIM 2001802 akan menjelaskan mengenai tugas-tugas pokok perkembangan dalam landasan psikologis pendidikan. Tugas-tugas pokok perkembangan merupakan tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas berikutnya bila tugas perkembangan sebelumnya berhasil. Sedangkan kegagalan dalam melaksanakan tugas perkembangan akan mengakibatkan kehidupan tidak bahagia pada individu. Menurut Erikson yang diadopsi oleh Sikun pribadi, tahap-tahap perkembangan terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, the sense of trust atau kemampuan mempercayai yang terjadi di usia 0-12 bulan. Yang kedua, the sense of autonomy atau kemampuan berdiri sendiri yang terjadi di usia 1,5-3 tahun. Yang ketiga, the sense of initiative atau kemampuan berprakarsa yang terjadi di usia 3,5-5,5 tahun. Yang keempat, the sense of accomplishment atau kemampuan menyelesaikan tugas yang terjadi di usia 6-12 tahun. Yang kelima, the sense of identity atau kemampuan meyakini identitasnya dan terjadi di usia 12-18 tahun. Dan yang keenam, proses kedewasaan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu intimacy, generativity, dan integrity. Tahap yang pertama, the sense of trust, merupakan kemampuan mempercayai yang terjadi di usia 0-12 bulan. Kemampuan ini mulai berkembang sejak bayi lahir, karena diliputi oleh suasana yang hangat, mesra, dan kasih sayang dalam keluarganya. Kemampuan ini adalah dasar rasa kepercayaan terhadap orang lain, diri sendiri, dan percaya bahwa hidup ini penuh dengan kebaikan. Bila anak tidak mendapat kemampuan ini, di masa depan sang anak akan mengalami berbagai kesulitan dalam hidup, mudah gelisah, merasa kurang disayangi dan kurang bisa menyayangi orang lain, serta kurang bisa mempercayai diri sendiri dan orang lain. Kemudian tahap yang kedua, yaitu the sense of autonomy, merupakan kemampuan berdiri sendiri yang terjadi di usia 1,5-3 tahun. Pada tahap ini, anak menghadapi tugas untuk memperkuat kehadirannya sebagai manusia yang memiliki kemauan dan kesadaran diri, tapi tentu masih memerlukan bantuan dan bimbingan dari orang lain. Pada saat ini, orang tua harus mendukung perasaan anak bahwa ia adalah pribadi yang memiliki harga diri dan diperlukan, dengan menggunakan toleransi dan penghargaan. Hal ini menimbulkan kepercayaan yang merupakan pantulan dari kondisi kejiwaan sang ibu yang penuh dengan rasa percaya diri. Karenanya, kemampuan anak akan otonomi merupakan pantulan dari kejiwaan orang tuanya, yaitu mereka memiliki perasaan harga diri yang mantap. Pada masa ini, jangan meremehkan keberadaan anak dan harus menjaga agar anak jangan sampai merasa dipermalukan. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu the sense of initiative atau kemampuan berprakarsa yang terjadi di usia 3,5-5,5 tahun. Pada usia ini, anak ingin menemukan kemampuan-kemampuan yang tersimpan dalam dirinya. Dia mencari kesempatan, rasa, kebebasan, dan eksplorasi untuk mengembangkan kemampuannya dengan banyak mencoba, meniru orang lain, mengembangkan daya fantasinya, mengembangkan kreativitas dan inisiatifnya. Banyak kritikan, ejekan, dan penekanan kemampuan akan menghambat kepribadian anak. Karenanya yang anak butuhkan adalah dorongan, penghargaan, dukungan, bukan kritikan atau penekanan. Yang keempat, the sense of accomplishment atau kemampuan menyelesaikan tugas yang terjadi di usia 6-12 tahun. Pada periode ini, anak akan nampak rajin dan aktif karena ingin menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
Karenanya penting sekali untuk menjaga perasaan anak, jangan sampai anak merasa rendah diri atau merasa kurang mampu berprestasi. Sedangkan di pihak lain, orang tua harus menjaga agar jangan sampai anak kekurangan tugas dan tantangan untuk diselesaikan. Tapi tugas dan tantangan itu tidak boleh membebani anak atau tidak boleh terlalu berat untuk menjaga agar anak jangan sampai merasa rendah diri dan putus asa. Periode ini juga disebut sebagai usia sekolah yang diharapkan jangan sampai gagal dalam sekolahnya, sehingga bisa memperkuat perkembangan dirinya dan memberikan perasaan mampu yang membuatnya bisa menyelesaikan tugas pada tahap selanjutnya. Yang kelima ada the sense of identity atau kemampuan meyakini identitasnya, yang terjadi di usia 12-18 tahun. Tahap ini disebut juga tahap remaja atau adolensi, yaitu periode di mana anak mencari identitasnya yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti siapa dirinya, bagaimana sifat baiknya, bagaimana hubungannya dengan orang lain, dan sebagainya. Pada mulanya, anak akan terombang-ambing antara perasaan masih anak-anak atau ia sudah merasa mulai dewasa. Dalam usaha mencari identitas dirinya, ia akan mencoba berbagai peran, di mana ia bisa mengidentifikasikan dirinya dengan berbagai tokoh yang dianggap berkepribadian. Ia ingin tahu bagaimana dia itu, bagaimana orang lain menilai dirinya, apakah dia sudah memenuhi norma-norma yang ideal, dan lainnya. Pada umumnya, kesadaran akan identitas anak berkembang dari penilaian oleh kelompoknya, oleh orang tuanya, dan oleh dirinya sendiri. Yang keenam, pada tahap kedewasaan yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu intimasi atau keakraban, generativity atau kemampuan mengurus, serta integrity atau integritas kepribadian. Tahap yang pertama, yaitu intimasi atau keakraban. Tahap ini merupakan ciri yang penting pada periode kedewasa, yang memperlihatkan kedekatan kepada lain jenis, persahabatan, kepemimpinan, kasih sayang, cinta, perjuangan, persaingan, dan cita-cita. Tahap yang kedua, yaitu generativity atau kemampuan mengurus, merupakan ciri yang menunjukkan seseorang mampu mengurus orang lain, baik terhadap keluarga maupun masyarakat, sehingga mampu membentuk keluarga seperti suami yang mampu mengurusi istrinya atau sebaliknya dan terhadap anak-anaknya. Tahap yang ketiga yaitu integrity atau integritas kepribadian, merupakan tingkat kedewasaan yang penuh dengan tanggung jawab, yang dapat menerima dirinya dengan orang lain, memiliki rasa sayang terhadap sesama manusia lain, memiliki harga diri yang tinggi, jujur, memiliki pandangan yang objektif terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan terhadap segala peristiwa dalam kehidupan, serta memiliki kejiwaan yang stabil dan otentik atau tidak dibuat-buat. Itu adalah 6 tahap perkembangan dalam landasan psikologis pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih banyak.